Anda pasti sudah banyak mendengar nama Li Ka-shing, pengusaha asal Hong Kong yang menjadi orang terkaya ke-35 di dunia, versi majalah Forbes. Jaringan bisnisnya banyak tersebar ke penjuru dunia, termasuk Indonesia. Anda mungkin tidak asing lagi dengan brand Watson atau operator seluler bernama Tree yang merupakan beberapa bisnis Li Ka-shing yang terdapat di Indonesia. Kisah suksesnya sangat fenomenal dan menginspirasi banyak orang. Lahir dari orang tua miskin di daratan Cina, dengan etos dan kerja kerasnya, berhasil menjadi pengusaha multinasional yang sangat sukses. Li Ka-shing benar-benar membuktikan bahwa sukses bisa diraih oleh siapapun, bahkan oleh orang miskin dan penuh penderitaan seperti dirinya. Li Ka-shing lahir pada 13 Juni 1928 di Guangdong, Cina. Semasa kecilnya, Li yang tumbuh saat Perang Dunia Kedua berlangsung terpaksa hidup berdampingan dengan bom-bom yang biasa dijatuhkan Jepang di desanya. Karena itulah, keluarganya memutuskan pindah ke Hong Kong. Namun, setelah kepindahannya, Li harus diterpa penderitaan lain. Ayah Li yang berprofesi sebagai kepala sekolah meninggal dunia karena penyakit TBC tidak lama setelah keluarga mereka tiba di Hong Kong. Li terpaksa berhenti sekolah pada usia 15 tahun. Dan bekerja di sebuah perusahaan perdagangan plastik, di mana saat gajian, Li selalu memberikan 90% pendapatannya kepada ibunda tercintanya. Li Ka-shing muda sudah terbiasa bekerja keras, bahkan Li terbiasa bekerja 16 jam dalam sehari, selama 1 minggu penuh. Pada usia 22 tahun, Li kemudian berhenti bekerja dan memulai perusahaannya sendiri. Perusahaannya semakin bertumbuh pesat pada saat memproduksi bunga plastik yang sedang booming saat itu, hingga perusahaannya merambah ke berbagai bidang bisnis lainnya seperti properti dan lain-lain, hingga memiliki aset triliunan rupiah saat ini. Li Ka-shing banyak membagikan kisah suksesnya dan nasihat berharga yang bisa kita ambil sebagai pelajaran. Menurut Li Ka-shing, di dunia ini ada 3 jenis uang misterius. Semakin kamu habiskan, semakin banyak yang akan kamu dapatkan. Jenis uang yang pertama yaitu uang untuk investasi diri. Kamu harus mengeluarkan uang untuk belajar dan mengembangkan diri. Jika hari ini kamu membuang Bill Gates ke pedalaman Afrika dan meninggalkannya tanpa sepeser uang, percayalah, Bill Gates akan cepat kaya kembali. Ini dikarenakan semua modal sudah ada di dalam otaknya, karena dia telah memiliki pengetahuan, keahlian, dan sudah terlatih untuk mencari peluang dan kembali menjadi kaya. Jika otak miskin ilmu, hidup pun akan miskin. Dengan kata lain, mengeluarkan uang untuk otak adalah investasi yang paling aman. Dimanapun kamu berada, tidak akan kelaparan. Li Ka-shing mengatakan agar selalu menyisihkan sebagian uang untuk terus belajar. Jangan pernah berhenti belajar, jangan dibatasi waktu. Baik itu belajar dari sekitar, belajar dari alam, belajar dari membaca, maupun belajar dari training dan seminar. Berinvestasi pada diri sendiri memberikan kita proses untuk memiliki ilmu pengetahuan, keterampilan, dan juga keahlian. Dengan melakukan investasi leher ke atas, kita bisa lebih bijaksana dan penuh pertimbangan untuk memahami resiko yang akan kita ambil, strategi dalam mencapai bisnis yang kita inginkan, dan juga menemukan inovasi atau solusi yang tepat untuk setiap permasalahan yang kita hadapi. Orang yang pintar akan mengerti bagaimana belajar melalui pengalaman orang lain dan menghindari kesalahan yang sama. Jadi, untuk belajar dan mengembangkan diri, harus rela mengeluarkan uang maupun waktu bagaimanapun caranya. Di zaman yang serba teknologi ini, seharusnya ilmu pengetahuan sudah jauh lebih mudah diakses dan hanya dibutuhkan kemauan kita untuk belajar. Jenis uang yang kedua yaitu uang untuk berbakti. Uang untuk berbakti ialah uang yang dipergunakan untuk membalas jasa ayah dan ibu yang telah melahirkan, membesarkan kita dengan segala pengorbanan. Di saat muda, Li Ka-shing menyerahkan 90% penghasilannya kepada orang tuanya. Itulah yang membawa keberkahan baginya. Tidak ada rejeki tanpa keberkahan dari orang tua, terutama ibu kita. Semakin besar kita bagikan rejeki kepada orang tua, akan semakin berkah hidup kita. Mungkin banyak yang berpikir untuk diri sendiri saja tidaklah cukup. Bahkan masih banyak utang di sana-sini. Ada juga yang berpendapat di rumah tidak kekurangan uang. Orang tua masih berkecukupan dan tidak perlu memberikan uang pada orang tua. Namun menurut Li Ka-shing, tidak peduli bagaimana keadaan ekonomi orang tua, kita harus tetap memberikan sebagian rezeki kita secara rutin kepada mereka.
Semiskin apapun keadaan kita, sebulan sekali usahakan untuk bisa menyisihkan uang untuk orang tua. Karena dahulu, semiskin apapun mereka, tetap membesarkanmu dan mengusahakan untuk memberikan yang terbaik buat kita. Berbakti kepada orang tua ibarat sebuah restu alami. Relasi yang baik kepada orang tua akan meningkatkan kekuatan restu semesta. Menurut data, 500 pengusaha tersukses di dunia adalah mereka yang berbakti kepada orang tua. Jadi ingatlah selalu sisihkan uang untuk berbakti. Jenis uang yang ketiga yaitu uang untuk amal. Li Ka-shing mengatakan, selalu sisihkanlah sebagian penghasilan kita untuk beramal. Sedari kecil kita sering diajarkan untuk percaya, semakin banyak memberi, semakin banyak kita akan ditambah. Anjuran untuk berderma selalu diajarkan di hampir semua agama dan kepercayaan. Li Ka-shing dikenal sebagai salah satu penderma terbesar di Asia. Puluhan triliun sudah didonasikan untuk amal. Tokoh-tokoh terkaya di dunia seperti Bill Gates, Mark Zuckerberg, Warren Buffett, J.K. Rowling adalah penderma yang luar biasa. Warren Buffett bahkan sudah mendermakan separuh dari seluruh kekayaannya, tetapi tidak membuat hartanya menjadi habis, justru semakin bertambah. Dengan beramal, banyak keajaiban-keajaiban di luar logika yang terbukti memberikan sumbangsih kesuksesan seseorang secara tidak langsung. Menurut Li Ka-shing, uang itu harus berputar, jangan membuat uang hanya berhenti pada dirimu. Sedari kecil kita sudah mengetahui tentang hal beramal dan sejuta manfaatnya. Namun, sangat sedikit manusia yang mempraktekkan dan merutinkan untuk beramal. Jangan pernah takut jatuh miskin karena beramal. Justru orang-orang yang beramal sering mendapatkan keajaiban dan pertolongan tidak terduga dari Tuhan.